Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Syafii akan mempresentasikan hasil kerja UAS saya. Jadi, pertama, untuk nomor yang pertama, output yang ingin diminta adalah untuk merancang penempatan dan pengaturan katup continuous gas lift yang optimal untuk sumur Medlin. Nah, target kedalaman injeksinya itu di 5300 pada data ini untuk mengangkat gradient kill fluid yang 0,4 nilainya. Jadi langkah pengerjaannya pertama kita menghitung gradient temperatur dengan rumus temperatur dasar sumur dikurang temperatur permukaan dibagi dengan kedalaman, itu mendapatkan nilai 0,01273 Fahrenheit per feet. Lalu selanjutnya menghitung gradient tekanan tubing. Gradient tekanan tubing dihitung menggunakan tekanan tubing minimum di titik injeksi dikurang tekanan tubing permukaan dibagi dibagi kedalaman tempat kita ingin menginjeksikannya, di mana tadi itu 5300. Angka 350 di sini itu didapat dari tekanan di wellhead dan margin tekanan. Lalu selanjutnya mendapatkan perhitungan temperatur kedalaman katup, menghitung temperatur rata-rata, mencari sifat kritis semu, perhitungan sifat reduksi, dan akhirnya mendapatkan nilai Z average menggunakan korelasi standing cuts, di mana dapatkan 0,869. Selanjutnya, untuk mencari kedalaman katup pertama menggunakan data kick off pressure dibagi tekanan tubing dibagi gradient kill fluid 0,4, didapatkan kedalaman untuk tubing pertama itu di 1500 feet. Untuk mencari jarak spasi untuk valve yang kedua itu digunakan tekanan di casing dikurang tekanan di tubing dibagi gradient kill fluid, didapatkan jaraknya itu 1323,325 feet. Untuk mendapatkan kedalaman valve yang kedua, nilai kedalaman valve yang pertama ditambah jarak yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya, di mana didapatkan 28.023,325 feet. Nah, untuk mencari nilai katup berikutnya dilakukan cara yang sama hingga mencapai titik 5300 feet. Lalu selanjutnya mencari perhitungan test crack opening. Pertama menghitung dome pressure, di mana didapatkan nilainya 802,2025 psi untuk katup yang pertama. Lalu mencari nilai test crack openingnya. Nilai CT didapatkan dari tabel ini, nitrogen temperature variation factor per temperature in Fahrenheit, di mana didapatkan nilai test crack openingnya 990,706 psi. Perhitungan ini dilakukan ulang hingga di valve yang keempat. Berdasarkan hasil perhitungan tadi,
kita membutuhkan 4 buah katup untuk dapat melakukan proses unloading cairan hingga mencapai target kedalaman injeksi di 5.300 feet. Selanjutnya, untuk soal kedua ini sama dengan soal yang pertama, hanya saja pada soal yang kedua ini kita mendesain ulang sistem katup gas lift untuk Sumway Leoni karena si Payzone itu jadi 7.500 kedalaman formasi produktifnya. Nah, bedanya sama yang pertama tadi, di sini kita ada variabel batas aman tekanan casing sebesar 10 psi. Langkah perhitungannya sama, hanya saja karena tadi ada margin tekanan casingnya 10, jadi nilainya dikurangi 10 untuk tekanan kick off pressure dan operating pressure. Lalu tetap mencari gradien temperatur geothermal seperti sebelumnya, menghitung kedalaman katup T1, terus perhitungan temperatur rata-rata, sifat kritis penuh hingga mendapatkan nilai Z lagi menggunakan grafik standing cuts. Lalu didapatkan hasilnya, kita menggunakan 6 buah valve hingga mencapai kedalaman 7.300 feet. Dan nilai untuk masing-masing test rate openingnya pada valve pertama 989,958, pada valve kedua 1011,352, di valve ketiga di kedalaman 4.503,252 sebesar 1031,334, di valve keempat pada kedalaman 5.820,501 sebesar 1050,360, di valve kelima di kedalaman 7.092,744 sebesar 1067,572, dan di valve operasi di kedalaman 7.300 sebesar 1070,140. Untuk mencari Z average menggunakan singkat tadi. Lalu untuk pada soal ketiga, jadi pada kasus ketiga ini menentukan total volume kebutuhan gas injeksi harian yang harus disediakan oleh kompresor pada sistem intermittent gas lift di sumur Vero untuk mencapai target produksi 150 barel per day. Jadi langkah awalnya dimulai dengan membagi waktu operasional harian terhadap waktu siklus 45 menit untuk mendapatkan frekuensi operasi sebanyak 32 siklus per hari. Volume cairan per siklus diperoleh sebesar 4,6875 barel dengan mengukur kapasitas linear pipa tubing. Panjang kolam cairan yang terbentuk adalah sepanjang kolom ini 1212,38 feet. Lalu mencari beban hidrostatik, tekanan rata-rata. Lalu selanjutnya mencari perhitungan volume gas injeksi per siklus menggunakan VG cycle sama dengan D dikali VTC dikali tekanan rata-rata dikali 520 dibagi 14,7 dikali T temperatur rata-rata ditambah 460. 460 ini mengubah Kelvin, lalu dikali dengan
faktor kompresibilitas gas yang dimana diasumsikan Z-nya sebagai 0,9. Didapatkan hasil volume gas injeksi pada siklusnya 5.788,65 SCF per cycle. Lalu mencari volume gas total kebutuhannya, si volume gas injeksi per siklus dikali dengan penghitung frekuensi siklus operasi, di mana 32 siklus per hari. Jadinya didapatkan nilai sebesar 185.236,80 SCFD. Nah, jadi di soal ketiga ini per hari itu membutuhkan 185.236,810 SCFD. Injeksi harian itu setiap hari. Hasilnya. Lanjut ke soal nomor 4. Jadi pada soal ini itu mengevaluasi kelayakan aplikasi sistem pelanggar lift untuk mengatasi hambatan penumpukan cairan pada sumur gas reza dengan menentukan 3 parameter utama, yaitu kebutuhan rasio gas terhadap cairan GLR, kebutuhan rasio gas terhadap cairan minimum, tekanan casing yang diperlukan, dan rentang operasi harian. Jadi langkah perhitungannya, yang pertama kebutuhan rasio gas terhadap cairan dihitung menggunakan aturan Post and Goal, menghasilkan nilai batas minimumnya sebesar 2.800 SCF per barel, yang kemudian dibandingkan dengan nilai aktual sumur sebesar 20.833,33 SCF per barel. Rentang operasi disaring melalui perhitungan waktu jatuh pelanggar di kolom gas selama 9,33 menit dan waktu naik membawa cairan selama 7 menit, menghasilkan batas maksimal siklus hariannya itu 88,163 siklus per hari. Nah, jadi untuk menghitung volume cairan per siklus dengan asumsi desain ini siklusnya itu maksimal setiap hari. Jadi max cycle dibagi dengan frekuensi harian mendapatkan nilai 0,136 BBL per siklus per cycle. Lalu didapatkan perhitungan kapasitas linear faktor Kubing C dan hitungan hingga mendapatkan tekanan kebutuhan minimum casingnya, di mana PL plus tekanan mendapatkan 120 dari data diketahui ditambah 3,91 dari hasil PP ditambah 14,076 PSI per hari. Dapatkan hasil sebagai berikut. Jadi pada sumur reza dia bagus dipasang pelanggar lift karena ketersediaan rasio gas terhadap cairan aktual sumurnya beda jauh di atas syarat batas minimum konfirmasi bahwa reservoir memiliki pasokan energi gas alam yang melimpah untuk menggerakkan pelanggar tanpa bantuan gas luar.
Waktu tempuh pelanggar yang singkat memberikan fleksibilitas tinggi hingga batas 88 siklus per hari. Dengan pengaturan operasional untuk mengangkat volume cairan yang tipis per siklus, total tekanan casing minimum yang dibutuhkan sistem hanya sebesar 137,275 psi. Angka kebutuhan ini berada di posisi yang sangat aman di bawah batas ketersediaan tekanan casing lapangan sebesar 850 psi. Sehingga sumber dipastikan terhindar dari risiko penemukan cairan mati. Sekian hasilnya. Terima kasih.